Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Nindi Kalista Elvania, STM Link. Di sini saya selaku dosen S1 Ilmu Lingkungan Universitas Bojonegoro. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu kualitas air, di mana sistem pembelajaran pada mata kuliah kualitas air menerapkan pendekatan student centered learning berbasis OBE. Mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan ceramah, diskusi, studi kasus, observasi lapangan, dan penyelesaian proyek. Di sini, dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk mencapai pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah kualitas air merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi ilmu lingkungan Universitas Bojonegoro. Mata kuliah kualitas air memiliki bobot sebesar 2 SKS, di mana mata kuliah ini dilakukan selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhir berupa proyek. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah kualitas air bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memahami karakteristik kualitas air, melakukan pemantauan dan kualitas air, menentukan status mutu air, serta merancang upaya pengendalian pencemaran air sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Pada mata kuliah kualitas air ini akan membahas 14 pertemuan, di mana pertemuan pertama membahas tentang sumber daya air, kedua pengelolaan sumber daya air, 3 pengukuran debit air, 4 pemantauan kualitas air, 5 karakteristik air, 6 karakteristik badan air, 7 parameter fisika, 8 parameter kimia, 9 ion utama atau major ion di perairan, 10 ion yang terdapat dalam jumlah sedikit atau minor ion di perairan, 11 ion kronik atau trace di perairan, 12 pencemaran perairan, 13 pengendalian pencemaran air, dan 14 terkait dengan eutrofikasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi ilmu lingkungan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya CPL 2 mampu mengaplikasikan bidang keilmuan lingkungan dan memanfaatkan teknologi untuk dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Ada CPL 3 menguasai konsep teoritis, pengetahuan ilmu lingkungan, dan proses teoritis secara khusus sebagai penciri program studi secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedur. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 4, yaitu 1. Mampu menjelaskan tentang sumber daya air, 2. Mampu menjelaskan tentang debit air, 3. Mampu menjelaskan tentang air, 4. Mampu menjelaskan tentang pencemaran air. Di mana referensi yang digunakan pada mata kuliah kualitas air ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar kualitas air yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada daftar beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang diajarkan sesuai dengan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah kualitas air dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di dalam ruang kelas, sedangkan untuk perkuliahan asinkronus kami memanfaatkan WA Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah kualitas air dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah kualitas air ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan tugas. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8, sedangkan minggu ke-9 sampai ke-15 kembali pemaparan materi dan kuis. Dan untuk UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah kualitas air didapatkan pada 6 komponen, yaitu aktivitas partisipatif 10%, hasil proyek 10%,
tugas 15%, kuis 15%, UTS dan UAS 25%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah kualitas air sebanyak 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah kualitas air untuk mahasiswa program studi ilmu lingkungan Universitas Bojonegoro. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, masuk semua atau ada yang tidak masuk? Masuk. Nah, oke. Silakan bisa absensi untuk daftar hadirnya. Oke, hari ini kita perkuliahan terkait dengan kualitas air, ya, mata kuliah kualitas air. Masih ingat mata kuliah minggu lalu yang membahas debit aliran sungai sebelum kita masuk ke mata kuliah pemantauan kualitas air? Masih ingat. Masih? Silakan. Saya kasih pertanyaan ya. Kira-kira masih ingat nggak pengukuran debit aliran itu seperti apa? Saya Bu. Oke, silakan Bu dijawab. Untuk mengukur kualitas debit air sendiri juga harus dilakukan beberapa parameter Bu. Contohnya seperti kedalaman sungai, panjang sungai, lebar sungai, dan arus sungai. Oke, jadi benar ya yang disampaikan Bu tadi. Jadi untuk mengukur kedalaman atau debit aliran sungai itu harus ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengukur panjang sungainya terlebih dahulu. Terus nanti kita mengukur lebar sungai, terus habis itu kedalaman, dan yang penting harus melakukan pengukuran arus sungainya berapa sehingga nanti kita bisa ketemu nilai dari debit aliran sungai. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa debit aliran sungai itu harus kita ukur? Saya Bu. Oke, silakan Naisila dijawab. Oke, menghitung debit aliran sungai itu sangat penting karena agar kita juga tahu kadar oksigen di dalamnya itu berapa, tinggi atau rendahnya kadar oksigennya dari dalam. Oke, betul ya yang disampaikan sama Naisila bahwa pengukuran debit aliran sungai itu penting untuk mengukur atau kita supaya mengetahui nilai oksigen di dalam sungai atau suatu perairan. Kalau gitu kita next untuk materi di pertemuan kita keempat yaitu pemantauan kualitas air. Nah, di pemantauan kualitas air ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama terkait kenapa air itu kenapa penting, kenapa air harus dilakukan pemantauan. Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Silakan Andri. Mengapa air itu dipantau? Untuk mengetahui air itu tercemar atau tidak. Ya betul. Nah, kita harus melakukan pemantauan kualitas air supaya kita mengetahui air yang ada di bumi kita itu tercemar atau tidak. Karena apa? Air itu kebutuhan yang sangat vital bagi makhluk hidup, bukan hanya manusia saja. Di mana air itu dipakai untuk kebutuhan apa saja? Pertanian, industri, domestik, terus apalagi makhluk hidup juga, tumbuhan juga, semuanya butuh air. Nah, sumber daya air ini sangat vital dan rentan karena air ini merupakan hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Salah satunya air dipakai untuk kebutuhan bagi makhluk hidup, terus kebutuhan multisektoral yang seperti kalian sebutkan tadi, dari kegiatan pertanian, industri, terus sanitasi, bahkan untuk kegiatan domestik. Selain itu, air ini juga sebagai keseimbangan ekosistem karena air juga dibutuhkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup. Ya, contohnya kayak hewan, ya. Terus ada pengelolaan secara berkelanjutan juga karena air ini nilainya vital sehingga kita perlu melakukan pengelolaan. Pengelolaannya itu hal yang bisa kita lakukan macam-macam, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya apa kira-kira? Filtrasi, terus koagulasi, banyak macamnya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengelolaan air. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan penggolongan air, di mana air itu digolongkan dari sumbernya dan kualitasnya. Kalau dari sumbernya mungkin kalian sudah pada tahu ya, air ada yang dari mana saja? Air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut. Nah, kalau air tanah
beda. Nah, untuk berdasarkan kualitasnya ini ada 3 macam, di mana air ini dibedakan menjadi 3 kalau dari kualitasnya, dari air bersih, air minum, dan air tercemar. Kalau air bersih ini berarti airnya kalian gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya kayak kegiatan domestik, industri, pertanian, dan apalagi sanitasi. Kalau air minum ya berarti airnya bisa langsung kalian manfaatkan untuk air minum. Sedangkan kalau air tercemar berarti airnya perlu kalian melakukan pengelolaan. Salah satunya tadi yang paling sederhana bisa pakai filtrasi atau penambahan bahan kimia, yaitu menggunakan koagulan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan regulasi dan standar baku mutu air, di mana landasan hukum terkait dengan air itu ada beberapa peraturannya. Salah satunya itu ada PP nomor 22 tahun 2021 terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta ada peraturan Menteri Kesehatan juga. Nah, kalian harus paham terkait ini. Jadi air itu dibedakan berdasarkan kelasnya supaya kalian tahu pemanfaatan air itu untuk apa saja. Kalau kelas 1 berarti kondisi airnya itu baik, kalian bisa langsung mengkonsumsinya untuk minum. Misal kalau air dari pegunungan, ya kalau kalian naik gunung haus, bekal minumnya habis, mau ambil air dari pegunungan atau mata air itu bisa langsung diminum. Itu salah satunya masuk di dalam kelas 1. Terus kalau kelas 2 ini biasanya untuk sarana rekreasi atau kegiatan domestik juga bisa, atau sebagai sumber air baku. Terus untuk kelas 3 ini sebagai budidaya perikanan, dan kelas 4 itu biasanya dipakai untuk kegiatan pertanian atau irigasi. Nah, di sini untuk penentuan parameter kimia air atau penentuan baku mutu air itu kita harus melakukan 3 tahapan. Salah satunya pengujian secara fisika, kimia, dan biologi. Untuk menentukan parameter kualitas air harus melakukan pengujian apa saja? Parameter fisika, kimia, dan biologi. Oke. Untuk parameter fisika ada yang bisa menyebutkan pengujian apa saja? Silakan. Saya untuk parameter fisika sendiri ada suhu, terus ada kekeruhan, ada warna, dan bau. Oke, jadi benar ya yang disebutkan Sila tadi. Untuk pengukuran parameter fisik kita bisa melakukan pengujian suhu, kekeruhan, warna, dan bau. Selain itu ada TSS. Apa itu TSS? Total Suspended Solid. Oke, sudah paham semua berarti untuk pengukuran secara fisik. Kalau kimia ada yang bisa tahu? Silakan angkat tangan. Saya Oke, silakan Andri. untuk parameter kimia ada pH, Ya, DO, DO, COD. COD. Oke, jadi benar ya yang dikatakan teman kalian tadi, Andri. Jadi untuk parameter kimia itu ada salah satunya ada pH, DO, dan COD. Dan yang paling penting juga ada BOD. Sebenarnya di parameter kimia ini banyak yang harus kita lakukan pengujian. Tapi yang biasanya sering dilakukan pengujian adalah 4 parameter ini. Untuk selanjutnya di parameter biologi, kira-kira ada apa saja? Silakan angkat tangan. Saya Budi. Oke, silakan Ibu angkat saja. Parameter biologi sendiri itu ada seperti total kaliform dan menghitung keberadaan bakteri Escherichia coli. Oke, bakteri E. coli ya. Nah, di biologi ini biasanya ada beberapa parameter yang harus kita lakukan pengujian. Salah satunya ada total coliform dan E. coli. Selain itu ada parameter fitoplankton dan zooplankton. Nah, kalau fitoplankton ini berarti kita mengukur tumbuhan, betul. Kalau yang zooplankton berarti mengukur makhluk hidup yang di dalam air. Oke, dari 3 parameter ini baru kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Salah satunya ada faktor secara alami dan faktor yang disebabkan oleh manusia atau aktivitas manusia. Kalau faktor alami apa saja? Ada kondisi biologi, curah hujan, dan aktivitas biologi. Kalau secara
manusia. Ini biasanya yang paling sering limbah domestik, di mana kalian sering buang sampah ke badan air. Terus dari aktivitas industri, terus ada kegiatan pertanian, peternakan, dan ada juga pertambangan serta TPS. Jadi beberapa TPS itu kadang ada yang membangun atau membuang sampahnya itu di sekitar bantaran air atau badan air. Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas air, kita melakukan pengujian kualitas air tadi. Kalau melakukan pengujian berarti kita harus mengambil sampel. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengambil sampel, yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira airnya itu mau dilakukan pengujian sebagai apa. Apakah untuk kebutuhan air minum, air bersih, terus air apa lagi tadi? Air tercemar, kayak gitu. Kalau semisal untuk air minum, berarti beberapa parameter yang harus kita ambil itu harus sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan karena berhubungan dengan kesehatan manusia. Kalau untuk air bersih, berarti parameter yang harus kita uji itu parameter yang dipakai untuk kegiatan domestik kita, berarti sesuai dengan peraturan pemerintah tadi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tahapan kedua yaitu ada persiapan alat dan bahan. Berarti alat apa saja yang dipakai untuk mengambil sampel air? Kemarin masih ingat di praktikum kimia lingkungan ada alat apa saja? Botol sampel, terus gelas beker, tali rafia, ya. Terus habis itu ada label, color box. Nah, kalau color box ini dipakai untuk penyimpanan dan jangan lupa juga menggunakan air. Terus tahapan ketiga ada observasi lapangan. Jadi kita harus lihat dulu sebelum ngambil sampel itu, dilihat cuacanya hujan, kemarau atau bagaimana, karena itu nanti menentukan kondisi sampel kita tercemar atau tidak. Terus yang keempat ada pengukuran secara in situ. Tadi bisa pengukuran parameter fisik dan kimia yang biasa dilakukan. Kalau fisik biasanya yang paling sering dilakukan itu dilihat dari suhunya, kita mengukur suhu, terus warna air, bau, dan kekeruhannya. Terus kalau parameter kimia biasanya alatnya yang bisa dibawa ke sungai itu ada pH, DO. Terus tahapan selanjutnya ada pengambilan sampel air. Nah, kalau pengambilan sampel air ini kalian tinggal langsung memasukkan botol sampel kalian ke dalam air sungai. Selanjutnya ada pelabelan dan sampel. Nah, jangan lupa kalian kasih label terkait dengan pengambilannya itu, titik koordinatnya di mana. Terus habis itu lokasinya di mana, waktunya siapa. Terus habis itu nama petugasnya yang ngambil itu siapa, dan jenis parameter yang akan dilakukan pengujian itu apa saja. Dan tahapan ketujuh ada pengawetan dan penyimpanan sampel. Ini biasanya kita awetkan di cooler box. Terus ada dokumentasi dan pencatatan. Ini kalian bisa melakukan dokumentasi dan foto lokasi kalian saat pengambilan sampel air. Dan tahapan terakhir yaitu dikirim ke laboratorium. Dan laboratorium itu harus yang berstandar SNI. Oke, setelah kita melakukan pengujian kualitas air di lab, baru kita mendapatkan hasil pengujiannya dari beberapa parameter yang kalian lakukan pengujian. Setelah itu kalian baru bisa menentukan status mutu airnya, dilihat dari beberapa metode. Kalau di sini perhitungan status mutu air itu ada 3 metode. Yang pertama ada indeks pencemaran, yang kedua ada metode storage, dan yang ketiga ada WTE, di mana WTE storage dan IP itu kategori indeksnya atau kualitas airnya itu berbeda-beda. Ada yang menentukan tercemar berat, sedang, ringan, bahkan tercemar. Nah, ini salah satu penelitian yang sudah saya lakukan di tahun 2022 terkait dengan pengujian kualitas air di Sungai Bengawan Solo. Sebenarnya penelitian ini dilakukan pengujian kualitas air di anak Sungai Bengawan Solo, salah satunya di daerah Kalipindo, di mana pada saat saya melakukan pengujian ada beberapa parameter yang saya lakukan pengujian. Ada di parameter fisik itu ada suhu TSS, di parameter kimia ada pH, DO, BOD, GOD, total fosfat, nitrat, dan NBAS. Dan biologinya itu selain ada total coliform, saya juga melakukan pengujian fitoplankton dan zooplankton. Saya lakukan pengujian dan saya ujikan hasil kualitas air Sungai Bengawan Solo di laboratorium yang berstandar SNI. Diketahui bahwa nilai pencemaran air Sungai Bengawan Solo itu nilainya 4,8 sampai 4,9. Ini saya menentukan nilainya dari indeks pencemaran
pencemaran air tadi metodenya, sehingga kategori air Sungai Bengawan Solo sampai saat ini itu sudah tercemar ringan. Berarti kalau tercemar ringan ini masih bisa dikonsumsi atau dipakai untuk kegiatan domestik atau digunakan sebagai sumber air baku gitu. Nah, selain itu saya juga menstrategikan pengendalian yang bisa dilakukan di Sungai Bengawan Solo supaya tidak tercemar lagi. Salah satunya itu dilakukan penghijauan di sekitar Sungai Bengawan Solo. Karena apa? Kondisi sungai sekarang itu di sekitar bantarannya sudah bukan pohon lagi, tapi kegiatan pertanian. Salah satunya apa? Pertanian jagung, terus singkong, bakau juga ada di bantaran sungai. Terus yang kedua ada pengelolaan das secara kolaboratif. Nah, kalau kolaboratif ini bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Terus ada penyediaan TPS dan sistem 3R. Selain itu ada edukasi dan partisipasi masyarakat. Nah, untuk tantangan dan peran akademika sendiri atau hal-hal yang bisa kalian lakukan sebagai mahasiswa yaitu yang pertama kita bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pencemaran Sungai Bengawan Solo. Salah satunya kategorinya sekarang sudah tercemar ringan. Terus kita juga bisa menyampaikan datanya bahwa kita melakukan penelitian ini pada tahun 2022 di mana hasil yang kita dapatkan air Sungai Bengawan Solo itu indeks pencemarannya antara 4,8 sampai 4,9 gitu. Sebelum kita lanjut ke tugas, kira-kira dari kalian ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan Mary. Ketika kita melakukan pengujian di wilayah yang berbeda, apakah metode pemantauan kualitas air itu juga berbeda? Iya, jawabannya iya. Kenapa? Karena metode pemantauan kualitas air itu kan tadi ada 3 ya, indeks pencemaran, storage, sama BKI. Di mana parameter ini dilakukan pengujian itu sesuai dengan kondisi sungainya masing-masing. Semisal kayak Sungai Bengawan Solo tadi kan tercemar ringan. Berarti metode yang bisa kita gunakan itu menggunakan indeks pencemaran. Kalau semisal kayak Sungai Berantas itu kita bisa melakukan metode storage. Karena apa? Sungai Berantas itu rata-rata airnya itu masih belum tercemar karena Sungai Berantas kan kondisinya itu di wilayah hulu kayak gitu, kayak di Malang, di Batu, alirannya kan seperti itu. Berbeda dengan Sungai Bengawan Solo karena aliran kita di wilayah hilir seperti Lamongan, Gresik, terus Bojonegoro, di mana kota-kota tersebut itu merupakan wilayah kegiatan industri. Oke, kalau semisal tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan menjelaskan terkait dengan tugas besar kita, yaitu melakukan pengujian kualitas air di salah satu badan air, di mana tujuan tugasnya di mahasiswa mampu memahami konsep pemantauan air itu seperti apa. Sumber pencemarnya tadi kan sudah kita bahas ya, ada dari kegiatan domestik, terus habis itu pertanian. Terus yang ketiga menganalisis parameter air dan merekomendasikan kira-kira pengendaliannya itu apa saja. Terus untuk instruksi tugas dan identitas lokasinya, kalian bisa bebas memilih lokasi kalian mau mengerjakan tugas kalian. Boleh di sungai, boleh di embung, boleh di waduk irigasi atau danau. Setelah itu kalian bisa deskripsikan kondisi existingnya atau kondisi wilayahnya itu seperti apa. Mulai dari dilihat dari semisal dari bau airnya, dari warna air, kekeruhan, terus alirannya seperti apa, dan aktivitas masyarakat yang di sana itu paling banyak apa. Misal kalian, Bu, saya tertarik melakukan pengujian kualitas air di Sungai Bengawan Solo karena di sana banyak kegiatan domestik dan industri. Boleh. Terus setelah itu kalian bisa mengidentifikasikan sumbernya itu dari mana saja. Terus kalian bisa melakukan juga parameter kualitas airnya nanti menggunakan alat yang ada di lab kita. Bisa pakai DO, termometer, pH meter, TDS meter, alat lain juga banyak. Terus setelah semuanya dilakukan, baru kalian memberikan rekomendasinya. Kira-kira yang cocok itu apa rekomendasi pengendalian sungainya. Oke, untuk format pembuatan laporannya itu ada cover, pendahuluan, metodenya itu alat yang kalian gunakan apa saja, sama cara kerja serta parameter yang kalian uji itu, terus hasilnya seperti apa. Setelah dari hasil kalian
rekomendasi yang pas untuk pengendalian pencemaran air di sana itu apa, baru kesimpulan dan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka ini kalian bisa ngambil literatur dari beberapa jurnal. Untuk maksimal batas halamannya maksimal 8 halaman dan minimal 5 halaman. Dari tugasnya ada yang ditanyakan atau ada yang masih kurang paham? Cukup? Oke, kalau cukup sampai ketemu di minggu depan di pertemuan kuliah kualitas air. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bu. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah kualitas air yang telah saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah kualitas air di program studi ilmu lingkungan Universitas Bojonegoro. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi LLDikti Wilayah 7, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bojonegoro, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada saat proses pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.